Sebelum kita lanjutkan untuk bisa mengulik lebih jauh lagi bagaimana kemudian konstituen dari Pak Daniel termasuk juga hasil serapan aspirasi dari masyarakat berkaitan mengenai masukan-masukan penerapan dari PP 85 2021 ini, saya sampaikan terlebih dahulu ini ada kabar dari dunia ekonomi di sepanjang hari ini. Yang pertama berkaitan mengenai wisatawan asing ini yang sudah mulai diperbolehkan untuk kembali datang ke Bali. Nah, setelah ditutup akibat pandemi COVID-19, mulai besok wisatawan asing boleh kembali datang ke Bali. Pihak Angkasa Pura I, Igusti Ngurah Rai Bali menyatakan kesiapannya untuk menerima kedatangan wisatawan asing. Berbagai sarana sudah disiapkan termasuk lokasi tes PCR bagi para wisatawan. Ketika dibuka, sedikitnya ada 100 petugas dari berbagai instansi akan disiagakan. Dan para wisatawan yang datang ke Bali harus menjalankan karantina di 36 hotel yang telah disediakan di Nusa Dua, Sanur, dan juga Ubud. Kita beralih ke kabar lainnya, bukan hanya PNBP yang kemudian naiknya 150 sampai 400. Nah, ini ibu-ibu juga mulai pusing di berbagai wilayah karena harga cabai semakin pedas rasanya dan semakin pedas harganya untuk bisa dibeli, kira-kira seperti itu. Harga cabai merah keriting yang biasanya Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Lonjakan harga ini terjadi akibat pasokan yang berkurang dan pedagang mengaku kesulitan menjual cabai serta bawang merah sehingga omsetnya ikut turun. Tapi yang jelas harga cabai naik bukan karena PNBP gitu ya Pak Yon ya. Pak Daniel, ini juga bidangnya Pak Daniel, tapi kita nggak akan ngomongin soal cabai Pak Daniel. Nah, ini berkaitan mengenai apa yang kemudian menjadi keluh kesah Pak Riswanto dan mungkin juga dari banyak nelayan di berbagai wilayah. Komisi 4 sendiri bagaimana kemudian merespon PP ini Pak? Ya, tentu kami menolak Komisi 4 karena pertama begitu banyak para nelayan. Bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Dapil saya di Kalimantan Barat, tetapi dari Sumatera, dari Sabang sampai Merauke sudah menyatakan bagaimana mereka merasa sulit. Nah, bagi saya PP 85 ini nggak punya landasan moral yang kuat. Pertama, warga Indonesia, kita yang paling miskin itu petani dan nelayan. Bahkan nelayan lebih miskin dari petani, itu pertama. Kedua, PP ini melanggar undang-undang induknya sendiri. Undang-Undang Nomor 7 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya, dan petambak garam. Sehingga saya mempertanyakan, ini sangat gamblang, kenapa di dalam PP ini konsideran yang menjadi dasar diterbitkannya PP ini tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 7. Malah yang dicantumkan adalah Undang-Undang Perpajakan. Nah, sehingga kita pertanyakan, keberadaan Gus Dur dulu mendirikan KKP, semangatnya adalah agar kita bisa semakin menghidupi, agar kita bisa semakin memajukan nelayan dan dunia perikanan, bukan sebaliknya malah mematikan. Sehingga PP 8 ini menjadi hal yang sangat memberatkan bagi nelayan dan kita minta untuk dicabut. Sudah sempat berkomunikasi dengan mitra Pak dalam hal ini KKP Komisi 4? Ya, di dalam raker sudah kita sampaikan dan terakhir di SGD, cuma terlalu banyak yang dibahas. Secara khusus membahas PP 85 memang harus dilakukan nanti setelah reses. Baik, kita tentunya menantikan begitu ya supaya senyumnya Pak Riswanto juga nggak kayak tadi waktu saya sapa gagak kecut gimana gitu. Pak Yon, ini apa yang kemudian menjadi keluh kesah nelayan ya di saat kondisi seperti ini tadi disampaikan kenapa naiknya harus begitu banyak. Nah, kalau dari catatan hitung-hitungan Pak Yon nih sebagai akademisi, kenaikan itu masih bisa untung nggak sih mereka? Ya, terima kasih Mbak Bigita. Jadi nelayan itu punya karakter yang berbeda dengan formulasi yang dibuat ya. Tapi satu sisi saya melihat banyak pelajaran di sini. Yang pertama memang KKP itu perlu instrumen, itu satu. Perlu instrumen untuk memastikan bahwa sektor perikanan itu punya instrumen untuk memastikan ada kontribusi dia. Iya karena baru 600 loh. Ya betul, dengan data di awal tadi kan. Padahal itu target dari awal itu kita sampai ke 10% dari belanja nasional itu bisa dikontribusikan oleh dengan kondisi luasan perairan kita ya. Ya,
Tapi kemudian kita perlu cara terbaik yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan kontribusi itu. Nah, sektor tangkap hanya salah satu dari sektor-sektor yang ada di kelautan dan perikanan untuk untuk pendapatan negara ini. Sehingga kalau bebannya semua kepada tangkap tentu akan menjadi berat menurut saya. Karena memang menurut undang-undang perikanan pun dan undang-undang perlindungan nelayan itu salah satu tujuannya di awal adalah untuk kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Nah, itu constraint itu yang harus kita baca, Mbak Brigita. Sehingga nanti ketahuan, di awalnya kita evaluasi dulu. Nelayan bagi hasil, nelayan pengupahan, dan nelayan yang tradisional, itu seperti apa kehidupan mereka. Ya, betul, kehidupan mereka. Untung atau tidak. Mungkin tadi fenomena yang muncul banyak pada nelayan yang sistemnya bagi hasil. Oke. Sementara, ini yang kemudian banyak dikeluhkan dan mungkin berdemo itu tadi ya. Sementara kita plot pada mekanisme GT. Nah, kalau separation itu kita lakukan dan definisi itu kita lakukan dengan baik, mungkin kita akan punya justifikasi. Jadi kata Pak Trian tuh memang ada insentif memang kalau ketika penghasilan tangkapnya rendah tidak bayar. Ya. Itu insentif sebenarnya. Tetapi yang perlu dibaca juga ketika sistem bagi hasil pada ukuran kapal 30 GT misalnya. Itu sebenarnya standar dia akan dapat pendapatan minimum sesuai dengan kebutuhan hidupnya itu berapa. Itu harusnya kita ada. Setelah kita baca itu maka kita akan dengan mudah membaca kalau 30 GT misalnya dia dapat 10 ton saja. Itu semua nelayan sudah berpenghasilan baik. Nah, di situ kita mulai bekerja tuh. Oh, baru bisa dihitung dengan baik. Saran saya begitu. Sehingga nanti nelayan yang menjadi tujuan dari undang-undang tadi juga berpenghasilan dan negara juga mendapatkan. Kan tidak elok juga kalau suatu waktu sumber daya ini habis, kita tidak dapat apa-apa juga gitu. Nah, memang formulasinya ini harus dibangun bagus. Sempat dihitungkah Pak Trian formulasi yang disampaikan oleh Pak Yon ini Pak? Karena kalau yang ternyata gengnya Pak Riswanto yang mengeluh ini adalah yang ABK bagi hasil, repot juga Pak. Iya, Mbak Brigita, saya kira Pak Yon ini kan akademisi dari IPB. Iya. Beliau saya yakin paham betul bahwa ada dua yang sekarang merupakan kewenangan KKP. Yang pertama untuk menetapkan nilai produktivitas dan yang kedua untuk menetapkan HPI. HPI tadi saya sudah sampaikan, sudah 10 tahun tidak ada perubahan dan kenaikannya memang sekitar 2-3 kali lipat dari harga tahun 2011. Yang kedua produktivitas ini tentunya bukan hal yang bisa kita manipulasi. Contohnya, nilai produktivitas 1 dan 3 itu tentu akan berbeda. Apabila kapal 100 gross ton dengan nilai produktivitas 1, dia bisa menghasilkan 100 gross ton per tahun. Namun apabila nilai produktivitasnya 3, maka dia akan menghasilkan 300 gross ton per tahun. Nah, ini sesungguhnya yang terjadi di lapangan, termasuk kita berdiskusi dengan Pak Riswanto, ini nilai produktivitasnya Pak Riswanto ini jauh di atas nilai produktivitas yang ditetapkan. Dulu itu kan cantrang, kita bersyukur Pak Riswanto dan teman-teman 874 unit mau merubah kantongnya sehingga lebih selektif dan ramah lingkungan, berganti namanya menjadi jaring tarik berkantong. Dulu pada masa cantrang dari 2016 beroperasi dengan SKM menggunakan pungutan yang dengan nilai terendah sekitar 30 juta. Nah, sekarang dengan telah berubah, telah kita akomodir juga dalam ketentuan dan sudah menjadi alat yang ramah lingkungan, kita sesuaikan nilai HPI dan nilai produktivitas yang tentunya saya yakin Pak Yon akan sepakat tidak boleh itu dimanipulasi. Sehingga wajar kenaikan tertinggi memang terdampak pada teman-teman yang dulu sebelumnya kapalnya bahkan dilarang, menikmati demikian banyak mungkin keuntungan dari sana. Kami menghitung Mbak Brigita, net profit dari teman-teman ini antara 23% sampai dengan 67%. Jadi suatu angka yang cukup besar. Nah, jadi saya rasa KKP juga tidak mungkin melakukan manipulasi ini karena kami juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ini menjadi ketentuan. Yang terkait dengan tadi saya sedikit agak terganjal sedikit dengan masyarakat nelayan adalah masyarakat termiskin.
Jadi data rilis BPS per September 2021, nilai tukar nelayan dengan nilai 105,6 ini termasuk berada di jajaran tertinggi. Artinya memang pandemi ini memang di awal 2020 berpengaruh pada subsektor perikanan tangkap. Namun demikian ini berhasil rebound. Dan ini tidak terlalu banyak terpengaruh sebetulnya. Jadi saya rasa ya kita akan melakukan penyesuaian sesuai dengan harga yang sewajarnya tadi. Itu saya rasa Bu Iya, Mbak Pak Brigita Riswanto, yang terkait dengan kenaikan silakan Pak Riswanto. Karena tentunya nelayan kan diharapkan ya tetap fair lah. Kalau memang hasilnya berapa sesuai begitu Pak. Ini Mbak, dalam komposisi pengalian terkait dengan PNBP dan BHP, di PP itu sayangnya itu yang diukur itu gross ton, bukan volume palka yang sebagai tempat wadahnya ikan. Itu nanti akan menjadi fair manakala di dalam aturan itu yang dipakai adalah volume palka, bukan gross tonnase yang menjadi wewenang dari Dishub perhubungan. Nah, ketika itu belum dirubah sampai kapanpun komponen pengalian itu ketika dihitung gross tonnasenya bukan volume, nilai PHP kita akan tetap tinggi, begitu Mbak. Baik, nanti kita di luar pungutan oleh KKP pemerintah pusat, kita berbicara pra di daerah sendiri kami ada retribusi daerah. Mungkin dari Tegal, Juwana, Rembang nilainya akan berbeda. Di Tegal sendiri 2,78 kami kena retribusi daerah PAD masuk di Kota Tegal. Belum retribusi tambat laku dan sebagainya. Ya. Ini kalau kita bicara pra, gitu Mbak. Jadi banyak sekali pungutan-pungutan retribusi, manakala saat ini kami akan mengurus untuk pra, yang nanti akan berdampak kepada kami tidak bisa mengurus perizinan untuk melaut. Begitu, Mbak. Iya. Jadi memang kalau dari KKP sesuai dengan PP dan Kepmen. Tapi di daerah pasti per daerah ada hitung-hitungannya sendiri. Yang kita sendiri juga kalau neliti satu-satu per wilayah agak repot juga ya Pak Yon ya. Nanti bagaimana tanggapan Pak Daniel dan juga Pak Yon sesaat lagi kita lanjutkan. Jadi tetap bersama kami.